Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib menjelang isya yang berbahagia, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena rahmat dan karunia Allah juga, sehingga kita masih diberi oleh Allah kesehatan, diberi oleh Allah kesempatan, dan diberi oleh Allah kekuatan untuk dapat hadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini yang senantiasa kita laksanakan kegiatan belajar ilmu ta'lim, saling belajar untuk menambah ingatan kita atau apa yang terlupakan selama ini. Ketika kita mendengarkan kajian lagi, maka insya Allah itu akan membuka pemikiran kita, dan mudah-mudahan itu ilmu akan bermanfaat buat kehidupan kita di akhir-akhir kehidupan ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah merupakan uswatun hasanah dalam kehidupan kita, contoh suri tauladan dalam kehidupan kita. Ketika kita katakan Rasulullah adalah sebagai uswatun hasanah, contoh teladan, sejauh mana kita telah berusaha mempraktekkan sedikit apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, mempraktekkan sedikit apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, mempraktekkan sedikit apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah dalam kehidupan kita. Boleh jadi kita mungkin tidak bisa untuk melaksanakan keseluruhan bagaimana contoh sifat Rasulullah tersebut. Mungkin ada sedikit yang akan menjadi tuntunan kita. Kita baca lagi bagaimana uswatun hasanahnya Rasulullah, sehingga di akhir ujung kehidupan kita, setidaknya ketika kita meninggal nanti, ketika Allah bertanya kepada kita nanti, malaikat bertanya kepada kita nanti, apa yang pernah engkau ketahui tentang Muhammad itu? Apa yang pernah engkau laksanakan tentang Muhammad itu? Karena kau selalu katakan, kita selalu katakan Muhammad adalah uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Tapi sampai sejauh mana aplikasi yang kita katakan uswatun hasanah tersebut? Mudah-mudahan kita yang selalu hadir dalam kajian-kajian malam Kamis atau hadir dalam kajian-kajian kelompok kita, sedikit seujung kuku kita berusaha untuk melaksanakan sedikit tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah tersebut sebagai pedoman kita, bahwasanya kita punya Al-Quran, punya kitab adalah untuk memberi pedoman dalam kehidupan kita. Ketika kita baca Al-Quran dan sedikit kita laksanakan, itulah artinya aplikasi dalam diri Rasulullah. Jangan kita hanya katakan uswatun hasanah, Rasulullah uswatun hasanah. Kita pandai berbicarakan uswatun hasanah, tapi seujung kuku kita cuman banyaklah tidak melaksanakan apa yang telah dikatakan uswatun hasanah tersebut. Untuk itu, mari kita kembali lagi. Kami mengajak diri kami
mengajak jamaah semua yang siap hari, yang tiap hari, yang tiap malam Kamis, yang tiap Senin. Kalau di Senin di IKM, kalau di sini Kamis. Senantiasa kita berulang mendengar kajian itu. Makanya hari ini kami akan mengulang sedikit, mengajak, menelaah sedikit apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Karena kita tahu Al-Quran, anzalal Quran hudal linnas, adalah petunjuk bagi manusia, artinya petunjuk untuk kita, baik itu muslim maupun non muslim. Karena Allah katakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Alangkah sayangnya ketika Al-Quran ini adalah kitab kita baca, tapi kita tidak memaknai arti dari Al-Quran tersebut. Sementara kita selalu kalau protokol katakan mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat di hari kiamat karena kita banyak bersalawat kepada Nabi. Apakah salawat seperti itu aja akan mendapatkan syafaat? Tentu tidak seperti itu saja. Hanya ucapan di dalam protokol, hanya ucapan tapi bagaimana aplikasi kehidupan kita supaya syafaat itu sampai kepada kita. Jamaah yang berbahagia, kami akan mencoba mengulas sedikit, membawa kajian yang mungkin ini diulang-ulang terus. Surat Al-Baqarah ayat 208. Mungkin kita tahu galuh, bunyinya lah banyak yang paham. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, udkhulu fi silmi kafah. Allah memanggil kita yang beriman supaya apa? Kata Allah, udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam agamaku, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah, artinya secara keseluruhan. Turunnya ayat ini berkenaan ketika Abdullah bin Salam berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, malam Sabtu adalah merupakan malam kebesaran umat Yahudi, malam kebanggaan umat Yahudi. Maka kami akan melaksanakan kegiatan itu. Kemudian ya Rasulullah, bahwasanya Taurat adalah merupakan perjanjian yang telah Allah berikan kepada Musa. Nah, kami akan juga melaksanakan isi ajaran Taurat tersebut. Maka seketika itulah turunlah ayat ini. Udkhulu fi silmi kafah. Abdullah bin Salam kemarinnya adalah seorang Yahudi. Setelah dia tahu, kemudian dia masuk Islam, tapi masih tergerak hatinya untuk melaksanakan peribadatan seperti zaman Yahudi kemarin. Dia akan mengadakan peringatan malam Sabtunya. Dia akan tetap mengamalkan Tauratnya, isi Tauratnya. Maka turunlah ayat ini, kata Allah ingatkan, hai orang yang beriman, Abdullah bin Salam, kau katakan sudah beriman, maka udkhulu fis silmi kafah, yang dikatakan masuk ke dalam Islam keseluruhan itu bukan artinya masuklah kamu ke dalam Islam itu secara menyeluruh, bukan artinya kamu itu masih meyakini ajaran yang kemarin, melaksanakan ajaran yang kemarin, bukan. Tapi bagaimana? Udkhulu fis silmi kafah ini adalah bagaimana supaya kita ini yang sudah Islam, yang menyatakan diri kita Islamika, bapak-bapak, ibu-ibu, lah 50 tahun, lah 60 tahun, lah 70 tahun. Mari kita koreksi. Sudahkah kita fisil mikafah itu?
Sudahkah kita itu masuk secara Islam itu secara keseluruhan dalam kehidupan kita? Sehingga ada 4 kriteria. Ketika 4 ini terjadi dalam kehidupan kita dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itulah kita berarti sudah masuk dalam kafah, Islam yang kafah, Islam yang menyeluruh, Islam yang menyebabkan orang senang. Bukan Islam akhirnya orang tidak senang kepada Islam. Bukan artinya orang itu benci ketika mendengar kata-kata Islam. Tapi ketika kita ada menyatu 4 hal ini, 4 hal pokok inilah supaya kita dikatakan fisil mikafah, sudah masuk ke dalam Islam yang sebenar-benarnya. Nah ini Bapak Ibu, artinya apa? Apakah dengan kita sholat aja sudah masuk Islam? Belum. Ketika 4 hal ini kita salah satu belum kita laksanakan, artinya kita belum begitu kafah. Apa yang pertama? Mendengar kata Abdullah bin Salam tadi, pertama ketika kamu menyatakan diri kamu kafah, maka harus ada dalam hatimu, harus ada dalam tindakanmu adalah tasamuh. Pertama kita harus tasamuh. Apa itu tasamuh? Artinya kita tuh toleransi, kita tuh saling menghargai, saling memberikan perhatian, tenggang rasa kepada sesama. Tasamuh. Tasamuh yang dikehendaki oleh Allah bagaimana? Tidak adanya terjadi olok mengolok, tidak ada namanya terjadi gontok menggontok antar agama atau dalam satu agama. Tasamuh kita 4 hal. Yang pertama, kita sudah belum kita dalam diri kita ada rasa tasamuh, ada rasa toleransi, ada rasa penghargaan, memberi penghargaan kepada orang, baik itu orang yang sama agama kita ataupun non sesama agama kita. Tasamuh kepada sesama agama kita. Ketika ada perbedaan antara kita, kita katakan apa? Jangan kita katakan lakum dinukum waliyadin, tidak masuk ceritanya. Tapi ketika ada perbedaan antara kita, kita jawab apa? Farudduhu ilallah. Dalam Al-Quran dikatakan, apabila kamu berbeda dalam satu urusan agamamu, farudduhu ilallah, kita serahkan kepada Allah. Allah yang tahu mana yang benar dalam antara kita agama kita. Tapi ketika kita bersama dengan orang non muslim, maka baru kita katakan lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama kamu. Tasamuh yang pertama. Nah, bagaimana Rasulullah ketika belum sampainya datang ini, ketika belum adanya Allah kata turunkan surat ini, ayat ini, ayat 208 ini, Rasulullah masih membiarkan dulu. Mungkin seperti itu rasa tasamuhnya, menghargai dulu, menghargai karena belum datang wahyu. Rasulullah menghargai dulu. Bagi itu pandangan Abdullah bin Salam. Setelah datang wahyu baru katakan Rasulullah, jangan seperti itu. Kita lah sudah masuk ke dalam Islam, yang disuruh apa? Tasamuh kamu menghargai, kamu toleransi terhadap sesama, terhadap yang bukan sesama agamamu. Toleransi beragama kita. Tidak boleh kita katakan, oh itu muslim, oh itu non muslim. Tasamuh, itulah negara kita. Indahnya negara kita karena apa? Tasamuhnya yang diikat. Rasa kebersamaan, toleransi gitu, saling menghargai. Ketika ada yang beragama itu melaksanakan ibadah, silahkan mereka melaksanakan ibadahnya. Kita juga seperti itu. Ini yang pertama kata yang pertama, supaya dalam diri kita, sudahkah kita merasa bahwasanya kita ini ingin kafah? Nak kafah apa tidak kita kok? Islam kita kok. Jangan kita mengatakan diri kita sudah Islam, amba sudah ikut. Tapi kita ternyata tidak punya rasa toleransi, tidak rasa menghargai, artinya dipertanyakan keislaman kita. Allah katakan fisil mikafah,
Masuklah kamu ke Islam kau dengan benar, seluruhan. Supaya apa? Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ketika dikatakan ingin masuk menjadi Islam yang kafah, itu adalah kita tawadu. Arti tawadu apa? Rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh dengan jabatan, dengan pangkat, dengan kedudukan. Kita tidak angkuh, tidak sombong. Bagaimana kita kepada orang yang tidak punya, kita tawadu. Tidak kita menunjukkan bahwasanya kita ini lebih pintar, tidak menunjukkan bahwasanya seakan-akan kita lebih soleh dari si A. Tawadu, rendah hati kita. Boleh jadi misalkan ada saudara kita yang sedang gali kuburan, nyoy tidak sholat, kita tidak tahu. Kadang-kadang kita katakan, wih, sholat dulu, kamu masuk neraka kelak. Jangan seperti itu. Tawaduklah diri kita. Ajak, mungkin ada kesempatan lainnya. Biarkan dia, Allah akan memberikan hidayah. Ini rasa tawaduk kita kepadanya. Ketika kita sudah tawaduk seperti itu, baru berarti kita sudah masuk salah satu dua yang tadi, kafah tadi. Artinya kita nak ngajak orang bukan mencelanya. Wih, kau tidak pernah sholat, artinya kita tidak tawadu, tidak memberikan penghargaan kepada orang. Allah yang akan menunjukkan orang itu mau sholat atau tidak. Yang fazakir, kata Allah, Muhammad, kamu itu hanya mengingatkan. Fa innama anta muzakkir, karena sesungguhnya kamu itu adalah orang yang memberi peringatan. Cukup bagi kamu memberi peringatan. Yuk sholat, yuk kita ini, yuk kita ini. Nah, ini namanya kita akan menggali supaya menjadi Islam kita kafah. Ya Pak, ya Bu ya. Jadi Islam kafah itu yang pertama, kedua syaratnya supaya kita benar-benar adalah tawadu, rendah hati, tidak sombong, tidak menganggap semuanya adalah karena aku. Kalau tidak karena aku, tidak jadi seperti ini. Tidak. Inilah namanya kita ingin menjadi seorang muslim yang Allah tuntut adalah muslim yang kafah. Tidak merendahkan orang, tidak menghina orang. Kita saling menghargai karena itu adalah makhluk Allah. Kafah kita. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga, supaya kita ingin menjadi muslim yang kafah itu apa lagi? Yakni diri kita sudahkah menjadi orang yang peduli terhadap sesama. Nah, Pak, peduli terhadap sesama artinya mau dia Islam, mau dia Kristen, mau dia Konghucu, mau dia Buddha dan sebagainya, ketika dia ditimpa musibah, sudahkah kita ikut peduli? Oh, ini agama Kristen, tak usah kita karenanya begini. Bapak, Ibu, artinya kita belum kafah diri kita. Yang menciptakannya siapa? Allah. Yang menciptakannya tadi Allah. Manusia itu diciptakan oleh Allah. Cuman kita datang tasamuh, kita pergi berkunjung kepadanya. Tetangga kita, kami di Sukoharjo kemarin dulu ada seperti itu. Dia Kristen, pas meninggal kami datang, kita nengok. Rasa apa? Rasa kepedulian kita, peduli terhadap sesama, peduli kepada orang yang telah berbuat baik. Bagaimana peduli kita? Menghargainya tadi, memberikan tasamuh kita, menghargai toleransi kita, tenggang rasa kita. Nah, kalau kita sudah
peduli kepada yatim piatu, peduli kepada orang miskin, peduli kepada sesama kita. Tadi ada diumumkan oleh Bang Nazar tadi, ada yang meninggal. Kafah apakah tidak kita mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Bapak Ramli? Inilah yang harus dipertanyakan kepada kita. Alhamdulillah. Pisilmi. Yang dipanggil itu siapa? Kita yang beriman tadi, menyatakan diri kita supaya kita yang sudah masuk beriman itu memang benar-benar kafahnya. Oh, ada orang mengomongkan meninggal, yuk kita dengar langsung pergi. Tidak perlu lagi diundang. Karena apa? Yang meninggal. Tidak perlu lagi ada ini lagi. Malam saya besok datang lagi ya. Kalau misal kebiasaan kita 2 malam berturut-turut, ya kebiasaan kita. Kafah. Jadi itu yang dikatakan kafah tadi. Masuk langsung cara Islam itu menyeluruh. Tak usah nyo, tak ada pernah ikut ke ambo. Nyo waktunya tinggal, waktunya hidup marahnya seperti ini. Artinya kita belum hati kita tadi menyentuh. Kita cuman galak ngomong ayo mimah yo fisil bikafah, tapi kita ketika mendengar pengumuman Bapak Ibu besok kita gotong royong hari Minggu, tak ada yang datanglah cuma berapa orang pengurus. Peduli kita kepada pembangunan. Bapak Ibu, kita tengok Kubah belum jadi-jadi dari kami berapa kali kami di sini, belum juga jadi-jadi Kubah kita. Peduli kita. Apa peduli kita? Kita sampaikan melalui WA kita. Kawan-kawan, siapa nak nolong? Siapa yang nak nolong? Kubah kami kalau 2 tahun, setelah 2 tahun rasanya dah. Kami sikol kemarin sampai hari ke belum juga. Peduli. Makanya kami setiap ini ceramah-ceramah, meri-meri ini kami katakan yuk tolonglah di air sengak tu ada belum ada juga itu kafah supaya menjadi apa kita? Menjadi seorang muslim yang kafah, peduli kita. Kendaknya lah salahnya ngaponya nak bangun, salahnya ngaponya nak muek macam itu. Artinya kita ditanyakan dulu, artinya ambo belum kafah. Ketika kita kepedulian kita abaikan, harus ditanyakan dulu apa yang telah dikatakan Allah tadi oleh Allah. Hai orang beriman, aku diajak orang beriman, aku beriman supaya masuk menjadi kafah. Ketika kita sudah masuk jadi kafah, tapi ketika diumumkan diam baik, saya tidak tahu, sudahlah. Ada yang meninggal, ini aja jarang datang. Itu namanya tidak hati kita, tidak kafah kita, tidak peduli sosial, peduli terhadap lingkungan, tidak kafah namanya. Ada misalkan orang yang tabrakan di depan, bukan anak ambo, biar situ. Itu namanya kita tidak peduli. Dan yang terakhir, ketika kita ingin menjadi dikatakan fi silmi kafah adalah mahabbah lillah, mahabbah kita, cinta kita kepada Allah dan Rasul. Bagaimana kita bentuk aplikasi kita cinta kepada Allah dan Rasul kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, wajar ketika 4 ini ada orang yang memegang kehidupannya akan lebih sejahtera. Karena apa? Dia menjadi seorang muslim yang kafah. Dia yang peduli kepada orang, peduli kepada lingkungan, peduli, dia tasamuh, dia tawadu. Mahabbah, cinta kepada Allah
Sejauh mana cinta kita kepada Allah? Ketika azan, sudahkah kita meninggalkan kerja kita? Ketika azan dipanggil, azan berkumandang, kita masih bersantai dengan pekerjaan kita. Mana yang mahabbah kita? Ketika misalkan diajak untuk sholat mayit, Bapak, mari kita sama-sama untuk menyolatkan mayit ini, jenazah. Kita biar ada, kamu di depan jalan nunggu sendal, tahanlah nunggu sendal, dan cari yang lebih, padahal daripada nunggu sendal lebih baik mensolatkan. Tapi tidak boleh kita ikutkan, wish orang tidak ingin sholat, tak boleh. Artinya apa? Hati kita belum ini kita, mahabbah kita belum. Ketika kita sudah cinta kepada Allah, maka kita berprasangka semua orang adalah baik kepada kita. Wih, orang itu nyedak sholat mungkin nak jago sendal, tahannya tidak sholat nak menjaga sendal. Siapa tahu pak sendalnya dia orang diambil, mungkin Allah beri pahalanya, kita tidak tahu. Ada orang sampai nyunggali kubur idaknya sholat, mungkin yang mau berteringat, sudah itu orang sudah mandi karena cepat, biarlah kelak sholatnya. Inilah rasa cinta kita, mahabbah kita, sehingga timbul rasa cinta kita. Ketika timbul rasa cinta kita kepada Allah, kita akan berprasangka baik kepada semua orang. Kita akan berprasangka baik kepada segala apapun juga yang terjadi kepada kita. Ini dari Allah. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab. Bapak Ibu, ketika Umar bin Khattab dia memerintahkan, dia jam 12 malam dia bangun itu hanya menghadap kepada Allah sampailah waktu subuh. Sudah ada Bapak Ibu yang melaksanakan seperti itu, cinta kepada Allah dari jam 12 malam sampai jam 5? Belum kan? Dicoba Pak, enak, sehat. Niatkan, umur kula sudah tua camiko. Kata kami, umur kita lah camiko, lah terakhir mungkin lah 50 tahun, 55 lah 60 tahun. Mano cintaku kepadamu ya Allah? Apa kata Aisyah? Rasulullah itu tidurnya hanya sebentar. Mulai dari tengah malam sampai subuh dia tidak tidur lagi, dia berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, minta ampun, terus berkhalwat kepada Allah. Pak, kami ngajak cubo dalam kehidupan kita, tunjukkan bahwasanya kita benar-benar mahabbah kepada Allah, supaya fisil mikafah itu ada dalam diri kita, supaya hati kita itu dibersihkan oleh Allah. Bangun Bapak dari jam 12 malam tuh mandi, atau jam setengah 1 mandi, supaya jangan ngantuk lagi. Itu sudah kami praktekkan. Kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kami nak coba nian. Ngapa Rasulullah kok bisa? Ngapa Umar bin Khattab bisa? Zaman itu makan kurang, kita makanlah banyak camiko. Masa tidak bisa? Bangun jam 1, mandi, ambil sholat tahajud kita 11 rakaat, kemudian baca Quran, bertasbih, berzikir, istighfar banyak-banyak sampai jam 5. Sudah sholat, baru kita nak istirahat sebentar, agak 10 menit, agak setengah jam, kemudian kerja. Dan itu kami laksanakan, alhamdulillah sehat aja. Artinya apa? Kita nak cuba. Kami katakan apa sampai di mana fisil mikafah kami kan?
Kita ceritakan tentang Rasulullah kita sejarahnya tahu galau. Oh, Rasulullah itu bangun tiap malam, kata Aisyah bahwasanya dia itu sholatnya hampir setengah malam, itu kerjanya sholat sampai bengkak. Tapi kita tidak ada sekalipun mencoba. Mana yang katakan kita nak jadi fi silmi kafah? Artinya dipertanyakan kita. Woi, berarti kamu belum kafah, belum masuknya. Kami ngajak nih Bapak Ibu, coba ya, Padang list umur 65 berapa? 67 Padang. Ada 70 Padang. 67. Coba Padang buat mahabbah kepada Allah. Bangun jam 12 atau jam setengah 1. Ya Allah, lah 67 tahun umurku, aku belum coba zaman Rasulullah, tapi aku cuma tahu baca Rasulullah, sejarahnya Rasulullah macam itu. Coba aku ya Allah, seminggu baik Padang. Misalnya mandi. Kalau kita mandi, ketika kita niat seperti itu, maka kita segar badan. Sudah mandi kita buat kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Minum kopi kita, sholat kita, 11 rakaat kita. Kami ngajak untuk mewujudkan salah satu mahabbah kita, cinta kita kepada Allah. Yonian apa tidak cinta kita kepada Allah? Seumur hidup coba sekali baik, misalkan seminggu coba, ada tak perubahan dalam kehidupan kita? Kalau kami baca Bapak Ibu, orang ada pengacara yang terkenal yang Nasrani itu melaksanakan apa yang melihat contohnya Rasulullah, kehidupannya yang luar biasa. Kami baca juga orang yang seperti Ahamka, yang pemborong, yang punya tol, juga seperti itu. Jadi kami baca seperti, oh ini ternyata. Dan kami lihat juga, kita kembali kepada sejarah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah sakit. Rasulullah dia masih memimpin. Malam dia bermulai dari jam 12 malam terus, paling 2 jam 3 jam. Ini baru kita katakan artinya kita sudah masuk kafah. Ketika kita sudah melaksanakan sedikit apa yang diajarkan oleh Rasulullah, melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ternyata benar Rasulullah tidak punya sifat hati dengki, iri. Kenapa? Nyo dari jam 12 malam sampai subuh tuh beristighfar. Kalau Bapak Ibu, kalau kita istighfarnya itu 1000 kali itu 1 jam gitu lamun. Kita sholat misalkan berapa? 11 rakaat pendek-pendek baik, antara 11 menit, seperti itu. Kita tahankan mata kita, hilangkan rasa, karena apa? Mengharap cintaku kepadamu ya Allah. Kadang kita katakan masuk ke dalam Islam secara kafah, tapi ketika ada hal yang seperti ini Rasulullah buat, ngapa kita tidak mencobanya? Inilah kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Sampai di mana kafah kita sekarang? Wajar kalau Umar bin Khattab dia malamnya tidak pernah, kalau siangnya berdinas ibaratnya. Kami Bapak Ibu masih bisa mengerjakan tugas sholat berjamaah di masjid kita, laksanakan terus, ngajak kawan-kawan kita ajak untuk qiyamul lail, kita ajak untuk berduha, kita ajak untuk bersedekah, peduli. Wah, ini namanya kita baru dikatakan kafah. Jadi jangan cuma kita baca ngomong baik, udkhulu fi silmi kafah, masuklah dalam Islam secara kafah, secara seluruh, tapi kita cuma pandai ngomong aja.
Kabura maqtan indallah, kata Allah dalam dalam lain surat. Kamu akan diberikan kebinasaan, akan diberikan kesengsaraan. Kabura maqtan. Kamu kalau cuma hanya mengatakan aja, tapi tidak kamu melakukannya. Oleh karena itulah maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya hai orang yang beriman, Allah ajak untuk selalu beristighfar. Kita selalu beristighfar, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Jamaah yang berbahagia, ini kami kupas, kami kaji setelah kami baca-baca literasi orang-orang sukses. Orang-orang sukses gimana sih? Oh, ternyata seperti ini. Oh, seperti ini. Belajar, maka kita baca. Bapak-bapak mungkin bacanya sampai dikit, kami mungkin lebih dikit dari bapak-bapak bacanya. Jadi kami sampaikan hari ini. Makanya kami ngajak sekarang kawan-kawan juga, ketika kami ngomongkan ngajakkan kawan, yuk 4 hal yang harus kita laksanakan ketika kita katakan mengajak orang untuk menjadi muslim yang kafah. Ketika 4 hal itu belum terlaksana kayak kita, maka berarti kita belum menjadi seorang muslim yang kafah. Pertama, tasamuh, toleransi kita sudahkah? Kemudian tawaduk kita, rasa rendah hati kita sudahkah? Kemudian peduli kita, kepedulian kita kepada sesama sudahkah? Dan yang terakhir adalah mahabbah kita, cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah. Sampai siko ada nak tanya lah, entah apa cerita je, tidak tahu lah pokoknya. Bapak Ibu ada nak tanya tak? Kita kaji masalah ya surat 208 surat Al-Baqarah. Sehingga di akhirnya Allah katakan, ingat kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu mengikuti, jangan kamu berteman, atau jangan kamu jadikan syaitan itu adalah kawanmu. Ketika kita menjadikan syaitan menjadi kawan kita, payah ngapo tujuan kita ke sholat malam lama-lama bodongnya kalau kita. Tak pula kita. Kita artinya kita masih ragu kepada Allah. Apakah kita lagi senang, apakah kita lagi susah? Berbuatlah. Yuk Bapak, kami ngajak yang sudah usia tinggi, sekali aja kita buka sejarah Rasulullah. Sekali aja dalam kehidupan kita coba deh Pak. Macam mana Rasulullah itu, kata Aisyah itu sampai hanya 2 jamnya tidur, sampai bengkak. Coba macam mana? Setidaknya kita nak merasakan tu. Oi caniko caranya, alangkah payahnya Rasulullah seperti itu dah. Mengingat kepada Allah. Kita terkantuk-kantuk. Tahan tak mata kita untuk rasa cinta kita kepada Allah, kita hilangkan. Ngantuk kita ngopi. Ngopi dulu Pak, kita minum dulu. Mandi pagi-pagi. Niatkan, aku ingin bertemu padamu ya Allah. Aku ingin sholat, ingin bermunajah padamu ya Allah. Aku ingin mencontoh sedikit dari apa yang engkau ajarkan oleh Rasulmu ya Allah. Pasti Allah akan bangunkan kita Pak. Jam 2 tidur, jam 10, jam 12 terbangun. Kalau kita sudah niat seperti itu. Mandi. Sudah mandi, langsung buat kopi dewe. Tidak usah suruh orang rumah, tidak usah istri. Kita buat dewe. Tidak hendak ngopi, kita buat teh. Minum air panas. Woi camiko Rasulullah ternyata berat nian, kalau baru hari 1, 2 tuh Pak berat nian. Aduh, jam 4 mulai, astagfirullah. Mulai. Pegang, ambil air nih, kita siram lagi, ambil wudhu lagi.
Yuk Pak, kita coba. Jangan cuman kita ngomongkan uswatun hasanah, Nabi uswatun hasanah, tapi kita sedikit yang tidak ada modal tuh Pak. Bangun malam tidak ada modal kita, tidak mengeluarkan duit, tidak mengeluarkan itu, cuman tenaga kita. Memang benar-benar ya. Sudah kita kelak bangun. Kalau nak tidur lagi, tidur sebentar. Kelak bekerja. Jam 12, jam 1 balik, kita istirahat agak setengah 1 jam. Langsung lagi. Rutinitas kita terus. Insya Allah. Tinggal kita lagi. Kalau ingin berbanyak sholawat, maka 2-2. Kalau ingin dikit salawatnya 4-4. Tapi kata Aisyah, Rasulullah itu kalau sholat malam tidak lebih dari 4 rakaat. Tinggal lagi kita. Namun tidak menyalahi 2-2, tidak menyalahi 4-4, karena ada galau pegangannya. Ya Pak. Jadi mari kami ngajak hari ini, kalau kemarin tentang bagaimana waktu kemarin sudah kita ini kan kajian yang ini, oh kajian Iko sudah, oh kajian Iko sudah, oh yang Iko lagi yang belum. Makanya kami ngajak sekarang, yuk kita sama-sama menurut apa yang kata Rasulullah itu, menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita. Jangan kita menjadikan kamuflase. Kita ngomong Muhammad itu adalah Rasulullah, tapi kita tidak. Silakan Pak. Sholat fajar itu kalau sepengetahuan kami adalah sholat yang dilaksanakan sebelum sholat subuh. Tapi kalau di Mekah itu sholat fajar itu adanya ketika ada azan pertama. Sudah jam 4 tuh ada azan pertama tuh. Kelaknya kan subuhnya jam 6 tuh, jam 4 tuh ada jam ini. Ya, jam 6, jam 4 kalau di Mekah itu jam 6 subuh, jam 4. Dia jam 4 tuh azan. Nah, itu disuruh kita, kalau kami tanya, mengapa orang azan? Sholat fajar. Seperti itu, Pak. Nah, artinya kalau mau qiyamul lailnya kapan? Berarti dari jam 12 sampai jam 4. Kalau nak nurut tuntunan. Tapi kan kadang-kadang kita seperti ini. Kita berdalil pula kok. Sudah sholat, tidur lagi kita. Ya kan? Itu namanya apa? Ya pemikiran kita. Ada dalilnya juga. Tapi coba kita kalau ingin menjadikan Rasul itu sebagai contoh kita, satu aja yang kita coba. Bagaimana sholat malamnya qiyamul lail Rasulullah dari jam 12 sampai subuh, sampai bengkak kakinya. Bagaimana Umar bin Khattab meniru, bagaimana Utsman bin Affan meniru. Tapi kita katakan kita belum pernah meniru. Jadilah 2 rakaat. Jadilah 4 rakaat atau tidur lagi gitu. Kita lebih senang untuk tidur. Padahal kita tidur akan lebih lama nanti. Kalau hari ini kita dipanggil oleh Allah, entah berapa ratus tahun lagi akan dibangkitkan oleh Allah. Kita coba sekarang Bapak. Kami ngajak, yuk kita sama-sama supaya menjadi fisil mikafah. Yuk menjadi contoh dalam kehidupan kita Rasulullah. Kalau seperti itu beratnya Rasulullah, artinya seperti itulah perjuangan Rasulullah. Nah, woi berarti beratnya Rasulullah. Camiko Rasulullah tiap hari sholatnya malam sampai jam subuh. Kita baru 7 hari misalkan, tidak sanggup lagi ya. Nah itu aja Bapak Ibu. Ada yang nak tanya? Terakhir.
Terakhir kami ulangi lagi surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Artinya kita disuruh dituntut untuk tasamuh, disuruh untuk tawadu, disuruh untuk peduli, dan disuruh untuk mahabbah. 4 hal itu ketika itu kita abaikan, maka berarti kita belum kategori fi silmi kafah. Artinya kita apa? Menjadikan syaitan sebagai kawan kita. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena itu adalah musuhmu yang nyata. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada tersinggung, tapi kami mengajak, pada intinya kami mengajak untuk menggali lagi surah Al-Baqarah ayat 208 itu, supaya kita bisa termasuk menjadi hamba Allah yang dipanggil menjadi hamba yang kafah. Kami akhiri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.